Ini ketika kebakaran itu langsung sakit anak-anak atau gimana? Karena keseringan main di luar kan, makanya kalau orang ini habis kebakaran makanya baru kena. Sudah 1.300 hektar lahan di Riau terbakar. Hingga tahun 2015, lebih dari 10.000 hektar lahan terbakar secara berulang setiap tahun. Julukan sini sebagai negara pengekspor asap pun kerap dilontarkan negara-negara yang terkena imbas asap. Apa yang sebenarnya terjadi? Provinsi Riau belum bisa lepas dari aktivitas pembukaan lahan. Masyarakat menjadi saksi atas terbakarnya lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman mereka setiap harinya. Mereka pula lah yang merasakan dampak buruk dari kebakaran hutan yang terjadi. Ikuti perjalanan kami untuk menguak pusaran kebakaran hutan di Provinsi Riau. Pemirsa, inilah Indonesia. Kecamatan Rimbo Panjang, Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah titik api terbanyak sepanjang kebakaran hutan tahun ini. Area kebakaran dari hutan inilah yang menjadi penyebab terbesar asap menyelimuti ibu kota Pekanbaru. 3 bulan terakhir, tim pemadam kebakaran hutan Manggala Agni dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya keras memadamkan api. Setiap 2 hektar dikerahkan 13 petugas pemadam. Tugasnya memastikan padamnya titik-titik api di lahan kosong ini. Saya mencoba mendatangi petugas Manggala Agni yang tengah berada di lahan gambut dekat ibu kota Pekanbaru. Dengan berbekal pipa sepanjang 20 meter inilah mereka bekerja. Kalau sehari-hari biasanya sampai jam berapa sih, Pak? Minimal jam 8 malam, itu udah oplusan gantian lagi. Itu dari berapa jam dari pagi tuh? Masuk jam 7 pagi, jam 8 malam nanti. Berarti 12 jam belum tentu kelar ya? Belum kelar gitu. Kalau misalkan muncul lagi, biasanya solusinya apa tuh, Pak Sony? Itu biasanya pakai waterbombing, itu pakai helikopter BNPB itu. Tim Manggala Agni memiliki 20 pipa air pemadam. Masing-masing memiliki panjang 20 meter sehingga dapat menjangkau titik api sejauh 400 meter dari sumber air yang bisa mereka ambil. Gemas dan geram kerap mereka rasakan manakala munculnya titik api baru ketika titik api lainnya mulai dapat dipadamkan. Kadang iseng, kadang lagi mancing, buang motor rokok sembarangan kan, bisa jadi kebakaran kayak gini. Dari hal-hal kecil ya bisa ngebakar hutan gitu ya? Musim kemarau kayak gini kan. Cepat ya jadi nyambernya. Gelombang El Nino memang membuat musim kemarau di Indonesia menjadi semakin panjang. Kecerobohan kecil di hutan bisa berkontribusi menyebabkan terbakarnya hutan ini. Namun ternyata, kelalaian manusia hanyalah sebagian kecil dari penyebab terjadinya kebakaran hutan. Ironinya, penyebab utama terbakarnya lahan justru ulah sengaja para penguasa lahan. Orang dari mana tuh Pak Sony biasanya? Biasanya ya petugas yang kerja di sini lah Bang, kayak yang punya lahan kan. Iya, ada yang kerja kayak orang yang kerja sama itu mungkin disuruh membakar ini nanti. Tapi biasanya pemiliknya asing. Luar ya. Nah, biasanya banyak lahan besar-besar kayak ini. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah BPMPD, sepanjang tahun 2014, penanaman modal asing di Provinsi Riau mencapai 12 triliun rupiah. Sementara investasi lokal hanya mencapai 6 triliun rupiah. Maka tak perlu heran jika melihat sepak terjang dan perilaku bisnis para pengusaha asing. Karena tujuan mereka pastilah segera membawa keuntungan pulang ke negaranya. Sementara itu, bosan hampir setiap tahun harus merasakan pedihnya asap dari kebakaran hutan, warga akhirnya membekali diri mereka sendiri untuk menanggulangi kebakaran. Masyarakat Rimbo Panjang secara bergantian menjaga lahan dengan menyiapkan pipa dan mesin penyedot air. Berbekal alat sederhana, mereka memantau lahan-lahan yang berada di sekitar pemukiman. Tidak mudah memang memadamkan api di lahan gambut. Bara api terkadang susah dijangkau karena terpendam hingga 5 meter di dalam lapisan gambut. Kami harus menyiram terus-menerus dan memastikan api tidak kembali membara di dalam tanah.
Terbatasnya peralatan juga menjadi kendala warga mampu segera memadamkan api. Kendala warga mampu segera memadamkan api. Pak, ini pipa ada berapa di pemukiman sini? Kalau pipa hisap ini kita ada satu ini aja. Tapi kalau buat di pemukiman, kalau dekat ke area perumahan ada sumur-sumur, kita pakai pipa biasa. Ada perasaan getir di hati saya. Aksi warga yang sekecil ini pastilah tak sebanding dengan luasnya lahan dan hutan yang terbakar. Namun lebih miris lagi, ternyata tidak semua warga punya kepedulian yang sama untuk menjaga alam seperti mereka. Korban akibat kebakaran dan asap pun berjatuhan. Ade Sujana misalnya. Dirinya adalah petani kelapa sawit yang sering menjadi korban dari kebakaran hutan. Akibat menghirup asap hampir setiap tahun, ia dan keluarga kini mengidap batuk berkepanjangan. Sudah ke dokter? Belum. Di rumah aja? Di rumah aja. Ini sambil kerja. Karena udah tahu sakitnya? Iya, sakitnya dari asap tuh. Kaum ibu dan anak lagi-lagi menjadi korban. Ada 7.321 pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Riau. 70%-nya merupakan ibu dan anak-anak. Tapi ketika kebakaran itu langsung sakit anak-anak atau gimana? Karena keseringan main di luar kan, makanya kalau orang ini habis kebakaran makanya baru kena. Tapi asapnya sampai sini? Iya, gelap. Asap sampai sini, gelap. Makanya diproteksi betul. Karena masih kecil kan, Iya. dibawa masuk, kalau main hanya sebentar, setengah jam di luar sih. Anak-anak di Riau mungkin sudah biasa menghadapi asap. Dampak secara langsung mungkin belum terasa. Namun, efek jangka panjang dari menghirup asap pastilah sangat berbahaya. Di sisi lain, rumah-rumah warga rata-rata bersebelahan dengan lahan kelapa sawit. Saat lahan sawit terbakar, merekalah korban pertamanya. Habis rumah, habis pula kebun. 30% lahan sawit di Indonesia berada di Provinsi Riau. Sungguh aneh jika pemanfaatan lahan untuk sawit ini tak berdampak apapun bagi warganya. Namun faktanya, hingga saat ini sawit memang hanyalah pundi-pundi para penguasa lahan saja. Sungguh ironi yang tak terperi, bahwa keuntungan bermiliar-miliar rupiah hanya menjadi hak para pemilik lahan. Kebanyakan mereka berasal dari Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Warga pribumi hanya dicatut namanya untuk memuluskan izin usaha mereka. Dari bukit ini, pandangan saya tertuju pada hamparan kebun kelapa sawit di kiri kanan jalan. Saya tak habis pikir, benarkah bencana kebakaran dan asap bermula dari pohon primadona di timur Sumatera ini? Saya mendapat kabar ada titik api baru di daerah Tambang. Mencoba mengkonfirmasi kabar ini, saya pun bergegas menuju ke Polsek Tambang. Pak, baru terbakar lagi ya Pak? Di situ Pak? Iya, tadi kita dapat informasi ada terbakar lahan. Makanya kita sekarang lagi ngecek lokasi untuk memastikan lahan yang terbakar tersebut. Silakan Pak, diangkat dulu Pak. Halo Pak Dodi? Ya? Yang mana? Oh, Jalan Perwira. Oh yaudah, ntar saya kantor ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Ayo kita ke kantor dulu, ada informasi anggota nangkap. Oh ada? Oke. Ada. Ya. Mencari pelaku pembakaran lahan memang pekerjaan yang pelik. Petugas Polsek Tambang pun telah melakukan penyelidikan selama 2 hari. Berbekal sejumlah bukti dan lahan bekas kebakaran, polisi berhasil menangkap pelaku. Pak DSP, namanya kami samarkan. Tertangkap tangan berada di lokasi kebakaran. Ketika ditanya tentang aktivitasnya di lahan, dirinya tak bisa menjawab. Sejumlah saksi juga membenarkan bahwa Pak DSP melakukan sejumlah pembakaran lahan. Awalnya membakar untuk apa Pak? Pakai sampah. Dibakaran di sampah untuk memang untuk dibakar dengan sengaja berarti ya? Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,
Pak DSP bisa dikenai ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Sungguh hukuman yang tidak ringan. Selain itu, pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengganjar pelaku pembakaran hutan dengan penjara 10 tahun dan denda 10 miliar. Jadi dari hasil penyidikan yang kita lakukan, bahwasanya pelaku ini telah membakar lahan olahannya yang berada di Jalan Perwira Ujung, Desa Parebaru. Nah, sudah dia bakar, dia tidak bisa mengendalikan apinya sehingga menyebabkan terjadi kebakaran di lahan yang lainnya. Kemungkinan ada memang sengaja dibakar untuk memudahkan dalam pembukaan lahan, seperti itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis pada tahun 2015 terdapat 308 titik api di seluruh wilayah Sumatera, yang lebih dari setengahnya berada di Provinsi Riau. Sungguh ironi, asap seolah-olah hanyalah insiden rutin yang harus dilalui oleh seluruh masyarakat Provinsi Riau. Perjalanan kami lanjutkan ke salah satu sisi provinsi ini. Perjalanan sepertinya harus kami lanjutkan dengan menggunakan perahu sampan. Untuk menuju ke Lubuk Larangan, kita perlu naik piau. Perahu ini, perahu kecil yang muat 5-6 orang, dan nantinya akan melalui perjalanan 1 hingga 2 jam. Piau atau perahu kayu berukuran 5 x 1 meter ini menjadi kendaraan kami untuk menyusuri sungai. Mesin motor di bagian belakang kapal menjadi pendorong lajunya sampan ini. Sepanjang perjalanan kami disajikan pemandangan hutan lebat di sisi kiri dan kanan sungai. Alam yang masih lestari memberikan pemandangan yang menakjubkan. Akhirnya, tibalah kami di Lubuk Larangan, kampung pertama yang kami lalui. Sekali setahun warga melakukan ritual tangkap ikan di aliran Sungai Santi. Warga membentangkan jaring di ujung-ujung desa untuk memudahkan penangkapan ikan. Hasilnya, ikan kecil hingga besar berhasil mereka tangkap dan kumpulkan. Seluruh hasil ikan tangkapan ini bukan untuk dibawa ke rumah masing-masing, melainkan dilelang bersama hingga semua ikan habis terjual. Menariknya, uang hasil lelang ini justru dikumpulkan lagi untuk melakukan pembangunan desa. Sebuah kearifan lokal yang sudah mulai langka di zaman modern seperti ini. Sebuah upaya warga dalam melakukan pelestarian alam ternyata mampu memberikan dampak pada kemajuan pembangunan. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menyusuri sungai selama 4 jam, sampailah kami di Desa Kutolamu. Desa ini adalah desa kedua sebelum sampai di desa tujuan kami, Desa Sungai Santi. Tak menunggu lama, kami langsung menyewa motor untuk membawa kami masuk ke desa terujung di hulu sungai ini. Dari sini kami harus melalui perjalanan motor selama 2 jam. Motor harus melalui jalan setapak di tebing Gunung Jodi. Gunung Jodi termasuk dalam jajaran Bukit Barisan Pulau Sumatera. Inilah satu-satunya jalan menuju ke kampung Sungai Santi. Dan inilah satu-satunya akses jembatan yang mereka miliki. Kondisinya justru rusak parah. Jembatan bahkan sudah dalam kondisi terbalik. Sekarang kalau jembatan rusak, kita harus cari alternatif lainnya. Salah satunya kita lewat sungai ini. Kita susurin ya. Ayo bang, lanjut bang. Kami harus menuruni tebing dan menyeberangi aliran sungai untuk naik ke tebing satunya lagi. Perjalanan motor selama 2 jam ini sungguh terasa melelahkan. Di antara perjalanan naik turun gunung, kami harus menyeberangi jembatan-jembatan kayu yang kondisinya sangat sederhana. Bahkan terlihat ditumpuk seadanya. Setelah 7 jam melalui perjalanan air dan darat yang mencengangkan, tibalah kami di Desa Sungai Santi. Matahari mulai menampakkan wajahnya. Kini saatnya saya ikut ke kebun untuk mengetahui satu-satunya mata pencaharian warga.
Perjalanan dari rumah mereka ke kebun karet ternyata bukan perjalanan singkat. Ranting-ranting yang menjulur semakin melambatkan langkah kaki kami di sini. Tidak sesuai bayangan, di lahan yang kami datangi tidak ada pohon karet yang berjajar rapi. Maklum, yang mereka cari adalah karet hutan, pohon yang sudah ada sejak lama dan mereka manfaatkan. Para petani karet ini membiarkan karet tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu melakukan penebangan demi membuka lahan. Tak banyak berubah, pohon-pohon dengan jarak tidak menentu inilah yang menjadi pundi-pundi rupiah bagi mereka. Penaki adalah sebutan khas untuk petani penderes karet. Para penaki terkadang lupa waktu menderes karet hingga malam. Ini karena biasanya target mereka sehari harus menderes 100 hingga 300 batang pohon karet. Jika getah karet sudah terkumpul banyak, para penaki akan menuang semua getah karet ke dalam kotak yang telah mereka gali di tanah. Para penaki biasanya akan membiarkan getah karet selama 2 hingga 3 hari hingga kering dan mengeras. Tadi kita sudah taruh, ini tunggunya berapa hari? 2 hari ya, bisa ya. Nanti jadinya seperti ini. Iya. Ini beratnya berapa kilo total? 30 lah Pak. 30 satu ini ya. Iya. Kini kami pun bersiap membawa balok-balok karet yang telah kering. Caranya tidak dengan mengusung karet menyusuri hutan. Balok-balok karet akan dihanyutkan melalui sungai. Perlahan-lahan kami melangkah. Dasar sungai ternyata semakin dalam. Dari turun-temurun dari dulu? Iya. Dan semuanya melalui perjalanan kayak gini juga dari dulu? Iya, lebih susah lagi. Lebih susah lagi dulu ya, pasti ya? Iya, lebih susah. Kalau bawa anak gini gimana, Bu? Berarti Ibu dari kecil juga sama seperti dia? Iya. Suka ikut jual karet ke pengepul? Iya. Itu ya, setiap hari? Harga karet tahun ini tidak begitu bagus. 1 kilogram karet dengan kualitas terbaik hanya laku Rp5.000. Padahal 5 tahun lalu karet sangat berjaya. 1 kilogram karet pernah menyentuh harga hingga Rp12.000. Kalau dangkal gini justru susah ya Pak ya? Menjual balok karet bukanlah hal yang susah. Pengepul atau toke biasanya sudah menunggu di hulu sungai Santi. 75. Berat 3 balok karet yang kami bawa ini mencapai 75 kg. Kualitas karet yang bagus dan padat membuat Juater berani membayar Rp5.000 untuk 1 kg karet. Juater sebenarnya senang membeli karet dari warga desa Sungai Santi. Namun Juater menyayangkan sulitnya akses jalan untuk keluar dan masuk menuju ke desa, transaksi tak bisa berjalan setiap hari. Apa perwakilan pemerintah pernah datang ke sini Pak? Lihat. Perwakilan cuman camat, ya, ada juga kadang-kadang anggota DPR kan. Setiap mau mencalonkan aja ya? Setiap dia mau mencalonkan diri, datang dia ke sini. Tapi ada janji mereka Pak? Kalau janji itu yang namanya janji politik itu kita udah banyak dibohong-bohongin tuh. Desa Rimbo Panjang dan Sungai Santi adalah gambaran arah pembangunan Riau saat ini. Daerah strategisnya dirambah dan dibakar untuk dikeruk menjadi rupiah oleh segelintir orang dalam dan pengusaha luar negeri. Sementara di pedalaman, mereka dibiarkan terasi tanpa pembangunan. Kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempet juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung khusus untuk membersihkan sampah. Khusus membersihkan sampah. Iya. Jadi ya pada naik bawa trash bag, turunnya trash bagnya penuh. Semuanya sampah-sampah pendaki lain. Jadi kamu bawain sampahnya pendaki lain? Iya. Oh, tapi itu teori sebenarnya saya pakai di tempat gym saya sebenarnya. Tapi beda konsep gitu. Jadi ini saya sekalian minta maaf aja lah kalau yang nge-gymnya bareng sama saya. Jadi kalau gue lagi main squat,
itu kan minimal 180-200 kiloan. Itu kan berat banget ngangkatin 200 kilo satu-satu kan, per plate kan. Nah saya nggak balikin biasanya plate-nya, biar nempel di sana gitu. Karena balikinnya tuh susahnya setengah mati gitu. Kalau masukin kan lebih enak ya, masih ada mau olahraga. Nah balikinnya biarinin aja orang lain yang balikin itu. Biasanya setelah 2-3 hari tetap nggak ada yang balikin. Jadi akhirnya tempat itu cuma saya yang main. Oh. Itu salah satu triknya gitu. Monopoli. Monopoli. Tapi beneran kamu pernah bawa sampah-sampah orang? Pernah. Beneran? Itu emang sengaja bikin satu trip khusus. Jadi untuk angkutin sampah orang? Untuk angkutin sampah orang. Jadi siapa aja yang mau gabung bisa? Ikut. Kita daftar, kemudian naik ke gunung sama-sama. Waktu itu kebetulan Gunung Cikuray di Jawa Barat. Kita turunnya bawa sampah. Turunnya bawa sampah. Itu gimana rasanya waktu kamu diangkut, sayang? Ya aku sampah dong. Aku diangkut. Enggak. Bercanda. Tahu awas ntar malam WhatsApp yang nggak bales. Emang nggak bales. Oh iya benar. Oke, tapi Cynthia ada project yang katanya akan mendaki Gunung Kartens di Papua. Iya, betul. Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-70. Would you mind to tell a story? Rencananya minggu depan berangkatnya sama tim Jejak Petualang, kemudian ada marinir juga. Jadi itu achievement yang luar biasa banget ya kalau bisa sampai di puncak, salah satu puncak tertinggi di dunia. Itu kan masuk Seven Summit. Dan di sana juga masih ada salju. Kapan lagi bisa main salju di Indonesia? Di Papua. Oh, ada butuh dirijen nggak? Kan pasti kan mau naikin bendera merah putih. Iya sih. Oh, ntar yang ke sana ada marinir juga. Iya, betul. Jadi kami rencananya di sana itu untuk pengibaran bendera pas 17 Agustus. Jadi persiapannya lumayan ya. Karena berat kan. Gunung salju, kemudian gunung tertinggi juga di Indonesia. Persiapannya dari sekarang apa aja? Persiapannya mental, pertama. Kemudian kedua, belajar fisiknya. Kita mulai belajar panjat tebing, kemudian juga belajar rappelling. Macem-macem sih, lebih teknikal banget soalnya gunungnya. Nggak sekedar modal kaki, fisik, mental, logistik, jalan. Oke, jadi intinya mah banyak persiapan lah ya. Everything, semuanya lah ya. Makanya makanan juga dong ya. Tapi yang pasti adalah sampahnya dibawa pulang. Iya, kan? betul. That's the point. Iya. Bilang terima kasih. Oke, for my guest tonight, I will say thank you very much. Itu kayak MC kawinan kok. Because you make the inspiration of people. Yes? Yes. Biar senang. Oh ya, tapi menarik banget. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Kalau saya biasanya I'm closing it with a quotes, tapi tadi saya ngobrol sama Adli, there's a good point that he said. Tapi bicara tentang gunung, kalau kita bicara tentang manusia dan keinginannya dan sebagainya, manusia pasti punya keinginan yang tidak terbendung. Jadi everybody have a dreams and their own dreams, yang biasanya orang-orang tertentu akan berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Dan Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es, yang terlihat hanya atasnya doang, bawahnya tidak pernah terlihat. That's why we never know what they think. Manusia seperti itu. Tapi mungkin belajar naik ke atas gunung itu hanya sebuah istilah, tapi mungkin belajar melakukan sesuatu yang susah untuk dicapai, tapi bisa dicapai, menaruh Anda pada sebuah poin titik tertentu tentang sebuah pencapaian yang mengajarkan Anda tentang satu hal. Dan tadi I like the way you say that, low profile, High profit. high profits. Maybe we have to be like that. Low profile, but high profit. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.
kita nggak mau bahas sedih-sedih lagi deh, kesian Alexanya ya. Kita udah bahas gunung tuh, tadi loncat ke kamu gitu. Tapi Udah nggak sedih kok. Udah nggak sedih. Oke, we go back to the topic. Saya punya beberapa foto yang mau kita komentarin sebenarnya. Jadi ini ada foto-foto menarik tentang apa yang bisa terjadi di gunung. Tuh. Apa yang bisa terjadi di gunung? Misalnya dijorokin. Horor dong, Pak. Iya kan, apa yang bisa terjadi di gunung, bisa apa aja. Iya. Coba kita kasih lihat yang pertama. Oke, kalau ini kita bisa lihat bahwa ini mengibarkan bendera merah putih di atas sebuah gunung. Mengibarkan, ini kan artinya adalah sebuah pencapaian sampai ke gunung dan mengibarkan bendera merah putih ke atas gunung. Tadi pernah juga saya lihat bawa spanduknya jejak petualang. Oke, what do you think about this? Oke, nasionalisnya tinggi banget ya. Kayaknya jauh-jauh naik gunung buat pengibaran bendera. Padahal kan di lapangan bisa. Padahal di lapangan bisa ya. Kemarin waktu aku pergi ke Rinjani tuh kebetulan pas banget ini Natal. Jadi banyak banget bule-bule gitu Natalan di atas gunung pakai topi. Pakai topi Santa. Iya, pakai topi Santa gitu. Oh, that's cool. Iya. Iya. Pretty cool. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Jazz. Oh iya, ini jazz di gunung. Iya. Jadi pagelaran musik di atas gunung. Iya. Kalau pagelaran musik di atas gunung ini berarti penontonnya harus naik ke atas gunung ya? Iya. Untuk nonton jazz. Atau mereka sudah ada di situ ya? Biasanya harus naik dulu. Nah, ini melamar wanita di atas gunung. Adli mungkin tertarik untuk... Aduh mas, udah keburu capek mas. Gua suka di sini aja. Kalau misalnya kamu saya lamar di atas gunung gitu gimana? Jadi naik gunung terus dilamar. Aku nggak mau kamu naik gunung terus ngelamar. Aku maunya langsung naik ke pelaminan. Jago sih Kak, keren. Jago ya, jawabannya ya. Jago. Ini kalau yang begini ini pinter, memang pinter. Udah terlatih dia yang begini. Nah, ini apa? Ini sampah ya intinya ya. Ini sampah. Ini sebenarnya mereka naruh pesan-pesan lah ya. Iya, sebenarnya nah itu dia. Sekarang tuh banyak pendaki gunung yang naik gunung buat gaya-gayaan karena di gunung itu pemandangannya bagus apa segala macam. Jadi mereka foto-foto di sana, tapi mereka lupa kalau naik gunung terus sampahnya dibuang sembarangan, siapa yang mau bersihin sampah lo? Jadi tolong kalau misalnya naik gunung, sampahnya juga dibawa turun. Jangan badannya doang yang dibawa turun. Karena mereka pasti nyampah di sana. Iya, ya? pasti nyampah. Bekas makanan dan sebagainya. Apalagi kalau yang plastik gitu kan. Ya berapa puluhan tahun untuk dia ratusan tahun bahkan untuk dia hancur. Iya, itu dia. Dan pernah ngeliat sampah di atas gunung pada saat di film? Iya, Atau ikut buang sampah juga di sana? Enggak. Kalau kita satu tim memang semua sampahnya yang bisa dibakar kita bakar, kalau nggak bisa dibawa turun. Kebetulan porter kita juga banyak waktu itu karena kita banyak banget yang harus dibawa kan, plus genset juga, bawa genset ke atas. Iya. Tapi memang biasanya kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempet juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung khusus untuk membersihkan sampah. Khusus membersihkan sampah? Iya. Jadi ya pada naik bawa trash bag, turunnya trash bagnya penuh. Semuanya sampah-sampah pendaki lain. Jadi kamu bawain sampahnya pendaki lain? Iya. Oh, tapi itu teori sebenarnya saya pakai di tempat gym saya sebenarnya. Tapi beda konsep gitu. Jadi ini saya sekalian minta maaf aja lah kalau yang nge-gymnya bareng sama saya. Jadi kalau gue lagi main squat, itu kan minimal 180-200 kiloan. Itu kan berat banget ngangkatin 200 kilo satu-satu kan, per plate kan. Nah saya nggak balikin biasanya plate-nya. Biar nempel di sana gitu. Karena balikinnya tuh susahnya setengah mati gitu. Kalau masukin kan lebih enak ya, masih ada mau olahraga. Nah balikinnya biarin aja orang lain yang balikin itu. Biasanya setelah 2-3 hari tetap nggak ada yang balikin. Jadi akhirnya tempat itu cuma saya yang main. Oh. Itu salah satu triknya gitu. Monopoli. Iya. Tapi beneran kamu pernah bawa sampah-sampah orang? Pernah. Beneran? Itu emang sengaja bikin satu trip khusus. Jadi untuk angkutin sampah orang? Untuk angkutin sampah orang. Jadi siapa aja yang mau gabung bisa? Ikut. Kita daftar, kemudian naik ke gunung sama-sama. Waktu itu kebetulan Gunung Cikuray di Jawa Barat. Kita turunnya bawa sampah. Turunnya bawa sampah. Itu gimana rasanya waktu kamu diangkut, sayang? Ya aku sampah dong. Aku diangkut. Enggak. Bercanda. Tahu awas
ntar malam WhatsApp yang nggak bales. Emang nggak bales. Oh iya benar. Oke, tapi Cynthia ada project yang katanya akan mendaki Gunung Kartens di Papua. Iya, betul. Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-70. Would you mind to tell a story? Rencananya minggu depan berangkatnya sama tim Jejak Petualang, kemudian ada marinir juga. Jadi itu achievement yang luar biasa banget ya kalau bisa sampai di puncak, salah satu puncak tertinggi di dunia. Itu kan masuk Seven Summit, dan di sana juga masih ada salju. Kapan lagi bisa main salju di Indonesia? Di Papua. Oh, ada butuh dirijen nggak? Kan pasti kan mau naikin bendera merah putih. Iya sih. Oh, ntar yang kesana ada marinir juga. Iya, betul. Jadi kami rencananya di sana itu untuk pengibaran bendera pas 17 Agustus. Jadi persiapannya lumayan ya. Karena berat kan. Gunung salju, kemudian gunung tertinggi juga di Indonesia. Persiapannya dari sekarang apa aja? Persiapannya mental pertama, kemudian kedua belajar fisiknya. Kita mulai belajar panjat tebing, kemudian juga belajar rappelling, macem-macem sih. Lebih teknikal banget soalnya gunungnya. Nggak sekedar modal kaki, fisik, mental, logistik, jalan. Oke, jadi intinya mah banyak persiapan lah ya. Everything, semuanya lah ya. Makanya makanan juga dong ya. Tapi yang pasti adalah sampahnya dibawa pulang. Iya, kan? betul. That's the point. Iya. Bilang terima kasih. Okay, for my guest tonight, I will say thank you very much. Itu kayak MC kawinan, Because you make the inspiration of people. Yes? Yes. Biar senang. Oh ya, tapi menarik banget. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Kalau saya biasanya I'm closing it with a quotes, tapi tadi saya ngobrol sama Adli, there's a good point that he said. Tapi bicara tentang gunung, kalau kita bicara tentang manusia dan keinginannya dan sebagainya, manusia pasti punya keinginan yang tidak terbendung. Jadi everybody have a dreams and their own dreams, yang biasanya orang-orang tertentu akan berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Dan Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es, yang terlihat hanya atasnya doang, bawahnya tidak pernah terlihat. That's why we never know what they think. Manusia seperti itu. Tapi mungkin belajar naik ke atas gunung itu hanya sebuah istilah, tapi mungkin belajar melakukan sesuatu yang susah untuk dicapai, tapi bisa dicapai, menaruh Anda pada sebuah poin titik tertentu tentang sebuah pencapaian yang mengajarkan Anda tentang satu hal. Dan tadi I like the way you say that, low profile, High profit. High profits. Maybe we have to be like that. Low profile, but high profit. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.